Update terbaru bagaimana perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa, tentunya kita selalu update yang paling terbaru gitu ya guys. Kali ini Roy Suryo dan Tifa bakal dijemput lagi untuk ditahan ya guys. Akan ditahan oleh Kejaksaan atau Polda Metro Jaya. Karena selama ini dia sudah ditangguhkan penahanannya, justru bukan makin baik, tapi justru dia selalu melanggar aturan yang sudah disepakati oleh Kejaksaan. Apalagi sekarang Egy Sujana yang sudah melaporkan terhadap Roy Suryo dan Tifa, bahkan dipanggil oleh Polda Metro Jaya, ini juga sudah 3 kali mangkir. Makanya sudah barang tentu ini harus dijemput paksa oleh Polda Metro Jaya sehingga ada kejaksaan hukum. Jangan dibiarkan lagi, karena dulu ceroboh ya. Kejaksaan ini ceroboh membuat Roy Suryo dan Tifa ditangguhkan penahanannya. Sehingga dia sekarang malah justru semakin mengulur waktu, bikin masalah baru gitu ya guys. Dan tentunya kali ini ya Roti ini bakal shock ya, sambil menunggu sidang. Meskipun dia sudah meminta atau mewek pun kepada Pak Joko Widodo atau kepada yang bersangkutan, tidak ada gunanya ya guys. Karena apa? Karena sudah terlambat untuk meminta maaf gitu ya guys. Dan bakal mudiar ini ya Roy Suryo dan Tifa ini. Karena apa? Karena dia sudah tidak sesuai dengan kesepakatan waktu dia ditangguhkan penahanannya. Maka menurut ahli hukum juga seharusnya Roy Suryo dan Tifa ini dijemput kembali dan ditahan gitu ya guys. Itu paling sepakat. Bahkan rakyat Indonesia juga sudah muak melihat kasus Roy Suryo ini bertele-tele, sehingga seolah-olah Roy Suryo ini kebal terhadap hukum. Bahkan dia mempermainkan hukum yang ada di Indonesia. Kalau kasus ini tidak selesai, Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan, ini justru hukum Indonesia semakin rusak, bahkan sudah dicapik-capik oleh yang namanya Roy Suryo dan Tifa. Kita jangan kalah, karena hukum harus ditegakkan dengan jujur dan kejujuran dan ketegasan, bukan bertele-tele. Maka dari itu berharap semua instansi hukum yang ada di Indonesia ini harus bertindak secara jujur dan tegas. Itu harapan. Dan apalagi kali ini kita melihat bahwa Pak Joko Widodo, Mas Gibran selaku wakil presiden ini sekarang lagi dikoyok-koyok oleh yang namanya Roy Suryo, Tifa, dan Denny Indriana yang merupakan seorang buronan ya, tersangka koruptor gitu ya guys ya. Tapi kok dibiarkan, dan kesannya Pak Prabowo juga membiarkan, tapi tidak. Yang jelas Pak Prabowo diam, tapi dia akan menuntaskan semua masalah ini. Sebelum kita nonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Menuduh itu gampang, membuktikan yang berat. Kalau memang yakin, hadapi prosesnya. Jangan sampai keberanian cuma kuat di depan kamera. Mikir. Kecewa. Dengan jelas, Roy Suryo memanfaatkan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara utama. Bagi Rifai, Roy Suryo telah salah menafsirkan pra-peradilan dalam mekanisme perundang-undangan. Dari kasus ini, Rifai berharap ada perbaikan KUHP yang mengatur soal pra-peradilan agar lebih menekankan pada substansi hukum, bukan untuk menghindari dari kejaran hukum yang sebenarnya. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun, gue sikat. Ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua. Amin Rais si Sengkuni tua bangka, ternyata mulutnya somplak terus-terusan fitnah Jokowi dan keluarganya. Ini karena dia pernah menyodorkan anaknya untuk jadi menteri, tapi tidak ditanggapi Jokowi. Katanya pemuka agama, dari ormas besar, lah kok kelakuannya layaknya iblis. Tidak bisa untuk panutan. Jangan-jangan nanti matinya tidak bisa merem. Napas tersengal-sengal susah mati. Sebaiknya anak cucunya dan pimpinan ormasnya kasih nasihat. Supaya tidak terus-terus tebar fitnah, katanya muslim kok kelakuannya seperti iblis. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Udah 3 kali mereka manggil. Ini baru nanti kepada teman itu laporan saya kepada Roy Suryo dan Ahmad Suryo.
Sudah yang ketiga. Artinya bakal dijemput paksa. Nggak ada ahli pidana yang menyebutkan bahwasanya untuk Roy Suryo ini kemungkinan bisa lebih dari 12 tahun penjara karena dia adalah mantan narapidana. Iya. Gitu. Ini gimana? Dr. Tifa yang saya hormati, yang saya banggakan, terus maju, terus berjuang, jangan mundur walaupun sejengkal. Pemirsa, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuri perhatian publik setelah salah satu figur utamanya, Dr. Tifauzia Tiasuma, memutuskan untuk menarik diri dari lingkaran pengusutan kasus ini. Nah, ada apa ini? Sudah jelas kan, mundur sebelum bertarung menyerah, kehabisan bahan ya? Mana ini pendukung dan alpukat-alpukat yang katanya punya bukti? Mana? Goblok semua kalian. Video dan foto ini sekarang viral, banyak dipasang di medsos. Ini menggambarkan keakraban Prabowo dengan Jokowi dan Gibran. Tentu ini bukan kebetulan. Setelah kemarin ramai isu menjauhnya Prabowo dari Jokowi, hal ini tentu menyenangkan pendukung Jokowi dan Gibran. Tapi jangan dulu terkecoh. Yang ditunggu pendukung Jokowi dan Gibran adalah ucapan dan tindakan nyata dari Prabowo untuk membela Jokowi dan Gibran dari para pemfitnahnya. Jangan biarkan Jokowi dan Gibran sendirian dicerca. Kemana Prabowo, Gerindra, dan Parpol yang dulu mendukung Jokowi? Jangan ada pembiaran terhadap para pengacau yang terus kowar-kowar memfitnah. Kenapa sih harus memenjarakan dua orang? Kenapa sekarang fans tuh mau memenjarakan saya sama Mas Roy dan kawan-kawan? Kenapa sih? Tapi waktu tidak bisa kita putar mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Van Lovasial. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa. Dan tentunya kali ini Roy Suryo ternyata kena prank oleh kejaksaan karena bakal dijemput lagi dari penangguhan ya guys, karena udah 3 kali mangkir dari pemanggilan dari kasus yang dilaporkan oleh Egy Sujana. Dan tentunya kali ini bakal ada kejutan baru dan tentunya akan ditangkap dan ditahan kembali ini Roy Suryo dan Tifa ya guys. Kita tonton statement video berikut ini guys. Oke, inilah Dr. Tifa dan detik-detik baru menghirup udara segar Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Tentang laporan saya kepada Roy dan Kosimudin. Udah 3 kali mereka manggil. Nah, ini persoalan baru nanti. Tapi bisa kepada pemakai itu laporan saya kepada Roy Suryo dan Ahmad Zubir. Sudah yang ketiga. Artinya bakal dijemput paksa. Jadi artinya bakal dijemput kembali ya guys, karena laporan Egy Sujana ini sudah mangkir 3 kali Roy Suryo dan Tifa ya guys. Baru ngirup udara bebas karena penangguhan Roy Suryo bakal diciduk lagi. Ini menurut Bang Egy Sujana ya guys. Apalagi sekarang lagi dia lagi enak-enaknya ngajukan profit. Justru ini malah menambah kasus baru. Itulah Roy Suryo dan Tifa ya guys. Dan kali bener kata statement dari Ibu Sitohang ya, dari Bapak Sitohang ini adalah juga seorang mantan polisi ya guys. Kita tonton Bapak Sitohang ini guys. Nggak ada ahli pidana yang menyebutkan bahwasanya untuk Roy Suryo ini kemungkinan bisa lebih dari 12 tahun penjara karena dia adalah mantan residivis. Iya. Residivis gitu ya. Ini gimana nih Pak Nggak bisa ya. Kalau masalah itu kita serahkan kepada keputusan hakim kan gitu. Memang dia masalahnya mantan narapidana yang tidak bisa mendapatkan RG. Oh iya. Nah, tolong masyarakat cermat, kenapa teriak-teriak sampai sekarang? Kalau seandainya bisa dapat RG, dia pasti cari jalan keluar juga. Betul ya. Jadi dia tuh tidak bisa RG gitu ya guys ya. Makanya dia berusaha untuk mencoba meminta iya, pokoknya hentikan apa segala dengan segala macam Hmm, cara betul. gitu loh kan. Kasihan saya sebenarnya lihat dia tuh. Lihat wajahnya sekarang tuh. Nah, saya kasihan, tapi tak ngotot aja. Iya, ngotot aja ya guys. Kalau seandainya memang dia mau berkaca kepada dirinya, ya udah nanti sidang pengadilan nanti pada saat nanti saya ngomong, kan nggak salah. Nggak usah terlalu sombong lah, minta maaf aja kenapa sih? Ataupun dengan segala permasalahannya, saya mohon keringanan hakim karena ini sudah
Betul ya, betul Pak Riki itu Tohang ya. Pasti malu sih. Ada lagi yang satu lagi, tadinya sudah mau pengen deket, tiba-tiba karena disorotin orang, wah saya nggak merasa, katakan. Iya, betul. Ya hadapin aja nanti. Udah tahu kan maksud saya siapa kan? Paham lah, Rai juga udah masuk, udah paham lah. Jadi kesimpulannya itu kita lihat aja nanti, ya prosesnya ini. Saya sangat berharap sebenarnya, JPU apa yang gue tunggu, ya supaya bisa terjawab apa yang menjadi suara hati daripada masyarakat. Katakan aja kalau benar-benar salah-salah, sehingga hukum tetap ditegakkan sesuai dengan konstruksinya. Betul sekali ya. Tidak ada keberpihakan kepada siapapun. Betul sekali. Kalau memang dia tidak benar, bilang tidak benar. Kalau memang dia benar, buktikan benar. Gitu. Jangan pula nanti macam-macam. Sekarang ada lagi tuh, biar tahu, saya kupas semua tuh, Mbak Bibi, ada alumni UGM menuntut dia. Ya saya bilang mohon maaf aja, mohon maaf, goblok saya bilang gitu. Kalau mau nuntut UGM-nya bukan Pak Jokowi. Betul sekali ya Bapak Rizky Sitohang. Jadi Roy Panci ini memang tidak bisa membuktikan kalau di persidangan dia ijazahnya Pak Jokowi palsu gitu ya guys. Makanya dia hingga sekarang berbelit-belit, dan tentunya ini bakal ada penangkapan terbaru nantinya kalau memang sekarang lagi mencari masalah. Apalagi dia dipanggil 3 kali atas laporan Bang Egy Sujana nggak hadir, ini bisa dijemput kembali. Jadi hati-hati. Makanya kali ini juga kayak si Udin ini sudah mulai sadar kayaknya ya, mulai sadar ketika dia sudah dipecat dari Roy Suryo menjadi tim kuasanya. Makanya si Udin ini sudah mulai normal. Jadi dia berstatement yang di luar dugaan kita. Kita tonton statement video ini guys. Tudingan ijazah Pak Jokowi palsu, kasus pencemaran nama baik, terdakwa Suryo dan Tiva. Ada suara dari Khozinuddin yang berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu kan tunjukkan saja ijazah Pak Jokowi. Dulu gitu guys ya. Setelah pecah dari Refli Harun, dia suaranya hari ini mulai normal. Iya, mulai normal kembali ya. Mulai objektif sebagai seorang lawyer yang tahu persoalan. Dia mengatakan hari ini bahwa memang semua urusan jaksa. Bukan Pak Jokowi lagi yang harus menunjukkan ijazahnya, membuktikannya. Seperti apa, penasaran? Kita simak ini suaranya Khozinuddin. Sebuah kebohongan juga kalau nanti katanya Saudara Joko Widodo di pengadilan akan menunjukkan ijazahnya. Kewenangan untuk membuktikan perkara itu bukan lagi pada pelapor, bukan pada saksi, tapi ada pada jaksa. Nanti yang berwenang menunjukkan bukti, membuktikan di perkara itu adalah jaksa. Jadi saya kira kita janganlah kemudian membangun narasi untuk membodoh-bodohi rakyat, membodoh-bodohi publik dengan meminjam narasi seolah-olah pengadilan nanti yang akan menengahi dan menunjukkan bukti. Nah ya, jelas ya guys. Puas. Ya ini semestinya begini. Nah, ini kalau orang-orang dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan buruk, bukan netralitas dan objektivitas hukum sebenarnya ya kayak gitu-gitu. Betul ya, memang. Tunjukkan saja, datang saja Pak Jokowi, tunjukkan. Itu semua karena narasi-narasi yang dibalut dengan kepentingan politik jahat. Iya, apalagi dengan narasi yang benci gitu ya guys ya. Proses hukum seperti apa, siapa harus hadir, siapa yang harus menunjukkan dan lain sebagainya. Ini sudah mulai waras ini. Betul, sudah mulai waras. Sudah pecah kepentingan dengan Refli Harun, dengan Roy Suryo dan lain-lain. Ini yang benar ya begini. Sudah sejak kemarin kan banyak yang menyampaikan. Kalau sudah di pengadilan, jaksa itu yang akan betul sekali menuntut dan membuktikan apapun berlawanan dengan terdakwa. Ya, ayo pendukungnya Suryo, pendukungnya Refli, pendukungnya Tiva nih. Ini mantan pengacaramu dulu itu. Iya betul. Udah mulai waras sekarang. Ya, bahwa sidang itu bukan sidang untuk mengadili Pak Jokowi, tapi sidang mengadili kalian berdua dengan dakwaan pencemaran nama baik. Betul sekali ya. Jadi sudah mulai waras. Sekarang tinggal Rafli dan tim kuasanya Tiva juga belum waras dari Al-Qadiri ya. Karena hingga sekarang sudah membawa narasi yang buruk. Dan kali ini juga ada temannya Roy Suryo yang namanya Denny Indrayana dipermalukan oleh Bang Andi Aswan dan cengar-cengir statusnya masih tersangka ya guys. Denny menghilang ke Australia karena takut di penjara. Sekarang kembali lagi justru menghina Mas Gibran sama dengan Roy Suryo tentang ijazah. Dan kita tonton statement video berikut ini ya. Denny Indrayana ini memang parah sekali. Dia adalah seorang residivis ini ya. Bahkan seorang tersangka yang kabur ke Australia dan sekarang juga belum ada SP3. Berarti ini bisa
angkut kembali atau jemput kembali untuk diperiksa ya. Bahkan ditangkap, masukkan penjara, sama dengan Roy Suryo nih ya guys kasusnya. Dan kali ini persidangan yang terjadi sekarang ini adalah seperti Roy Suryo dan Tifa ini adalah sengaja mengulur waktu dengan cara perapit. Makanya dia tidak bisa membuktikan, dan sekarang Roy Suryo dan Tifa ini tidak tuakar lagi tentang ijazah Pak Jokowi palsu. Dulu kan sering 99,9% ijazah Pak Jokowi palsu, tapi sekarang dia justru lebih banyak ikuti perapit-perapit terus ya. Ini adalah salah satu cara untuk ngulur-ngulur waktu gitu ya guys. Kita dengarkan statement dari tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya guys. Persidangan. Tapi baik, memang terlambat karena adanya kemacetan di tol ya. Oke, baik. Kalau begitu pertanyaannya adalah apakah ini merupakan pra peradilan terakhir? Karena kan kalau Bang Roy sendiri kan bolak-balik tuh mengajukan pra peradilan. Kalau Mas Roy Suryo itu menguji banyak yang diuji. Kalau kami berbeda. Kami menguji mengenai kewenangan jaksa penuntut umum memperbaiki gugatan tanpa adanya putusan dari hakim yang memerintahkan itu. Dan ini pra peradilan terakhir. Dan pra peradilan terakhir tentu. Oh, ini pra peradilan terakhir, Bang. Jadi terakhir, harusnya bukan dalam upaya mengundur-undur waktu. Bukan. Pak Firman. Iya, kami kan ya ini berbeda dengan apa yang disampaikan sama Bang Al-Katiri tadi. Bahwa kami akan hadir even 2 jam sebelumnya pun kami kasih tahu kami hadir, kan gitu. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi tadi, dipertontonkan tidak hadir dalam sidang gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya kalau kita membaca, mencermati bahwa pra peradilan itu bisa dilakukan oleh tersangka. Dalam hal ini kan perkara sudah dilimpah ya, sudah masuk ke pengadilan, tadi sudah disampaikan, dipertegas sama hakim bahwa terdakwa gitu ya. Nah, menurut saya ya kalau memang patuh hukum ya tidak akan lagi ada perapit kedua dan sebagainya. Tapi kita persilakan, karena kan itu selalu mereka menyampaikan itu hak silakan, nggak apa-apa. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan jangan ada perapit dan sebagainya, karena sudah masuk ke apa namanya ke persidangan kan seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena mereka tahu kok, Pak, di akhir Juli itu sudah dakwaan sudah dilimpahkan. Kan begitu. Malah tadi saya dengar secara mati jaksa penuntut umum mengatakan sudah dipanggil secara patut tanggal 30 Juli 2026. Namun ya terserah lah. Setelah itu memang terjadi apa dan sebagainya dan akhirnya ini tidak hadir, saya pikir ya sudahlah, hanya yang saya sampaikan adalah tentu kita harus hormati dong, dan kita harus ikuti hukum acara kan seperti itu. Jadi kalau sudah disampaikan terdakwa, ya saya berharap Bu Tifa tidak akan lagi mengajukan pra peradilan, gitu, karena sudah dimulai. Dan yang penting adalah gitu ya guys, kenapa harus mengajukan pra peradilan Tifa ini ya guys, padahal dia sudah jadi terdakwa, sudah dipanggil di persidangan. Inilah manusia yang kalau sudah error ya guys ya, sudah error karena tim kuasa juga sudah goblok menurut saya gitu ya guys. Dan kali ini menurut Bang Firdaus, siapapun yang menghina Pak Prabowo, Pak Jokowi dan Mas Gibran akan disikat oleh Bang Firdaus. Kita dengarkan statement video ini guys. Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun gue sikat, ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, sikat Bang. Kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada coy. Gue Termul, Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran dan Pak Prabowo. Jadi apapun, siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua. Iya, sikat aja dengan Bang. Keilmuan gue, ya. Selalu menghina Pak Jokowi itu. Ya gue, Pak Jokowi dihina. Om gue kawin sama adiknya Jokowi. Itu kan om gue juga. Jokowi. Pak Jokowi dihina, gue sikat. Itu nggak ada urusan. Berarti kan Pak Jokowi keluarga gue juga. Secara garis ke perkawinan kan gitu. Kalau udah keluarga dihina, nggak ada urusan gue, nggak peduli gue urusan negara. Gue wajib menjaga keluarga gue kan gitu. Nah ini ya Bang ya, Bang Firdaus akan menyikat siapapun yang menghina Pak Jokowi, Pak Gibran dan Pak Prabowo. Dan kali ini Firmanto itu, jadi Bapak Firmanto vs Ratu Hock, yaitu siapa lagi kalau bukan Siti Patipu. Kita dengarkan statement video berikut ini. Ini adalah Miss yang paling ngeselin, siapa lagi bukan Tifa Tipu.
Kenapa sih harus memenjarakan 2 orang? Kenapa sekarang PENS tuh mau memenjarakan saya sama Mas Roy dan kawan-kawan? Kenapa sih? Tapi waktu tidak bisa kita putar mundur. Ya, jadi yang saya sampaikan, sebelum kami membuat laporan polisi, secara beberapa kali kami menyampaikan konferensi pers. Jika ada orang yang ingin bertanya, melihat apapun, hubungi kami. Kami sampaikan alamat kantor. Betul ya. Boleh dilihat kok. Sebelum kita laporkan itu. Kemudian tadi disampaikan, sudah diperlihatkan. Ada fakta kebenaran, beberapa orang mengatakan itu benar. Ada embosnya, ada watermarknya, ada garis merah di antara foto. Jadi buat saya gini, tidak bisa kita meminta Pak Jokowi untuk bikin ini, bikin itu. Siapa kita? Nggak bisa. Ini kacau nanti. Masa Pak Jokowi kita suruh-suruh? Tetapi kalau dibilang saya mau lihat, pernah di beberapa TV dikatakan kalau dilihatin saya berhenti. Benar, ada beberapa orang yang mengatakan itu benar berhenti. Yang pernah mengatakan dia akan berhenti pun tidak berhenti, ada juga. Tadi Pak Bu Tifa mengatakan saya diperlihatkan kok sekian menit, diperlihatkan. Iya, itu kan fakta. Tapi pertanyaan saya adalah bagaimana membantah UGM? Bagaimana membantah semua teman-teman Pak Jokowi, baik teman-teman seangkatan yang sama-sama lulus, yang sama-sama KKN, yang nanti dihadirkan, yang mengatakan Bapak sudah adalah alumni, sudah diwisuda, memiliki ijazah. Buat apa Pak Jokowi memalsukan? Ini kan pertanyaan yang harus dijawab. Ya harus dijawab. Saya bisa dengan mudah menjawab. Silahkan. Aduh, ini kita sudah setahun lebih ya. Jadi ini nih kalau kita masih mendiskusikan hal ini itu barang basi sekali gitu. Karena sudah sekian kali sidang di mana pada saat itu seharusnya Pak Joko Widodo sendiri yang berangkat, nggak berangkat juga. Barangnya juga nggak pernah muncul. Kemudian ketika sidang KIP ya, coba ya Pak, sidang KIP. Sebentar, dia minta Pak Jokowi yang paling males kalau begini-begini. Saya mau karena ini kembali menuding. Saya mau meluruskan. Kita tuntaskan boleh Pak Firmanto? Enggak, kalau lagi masih dibilang mengenai itu bahwa ada perdata, nggak ada yang menang kok mereka. Ini saya paling males nih kalau di TV sebenarnya. Nggak ada yang menang. Kita akan kasih porsi yang sama, Dokter Tifa. Kita akan kasih porsi durasi yang berimbang. Tapi jangan lagi nuding-nuding. Kalau memang sifatnya tudingan itu langsung bisa ditepis, bisa dibantah boleh. Iya, Pak Wiranto. Kita sepakat dibilang tidak hadir, diwakili kok Bapak. Boleh titik sampai situ boleh, Pak Wiranto. Dituntaskan nanti boleh dibantah, Pak Firmanto. Ya, sekarang itu sidang-sidang CLS ya, nggak ada satu kali pun baik Pak Jokowi maupun ijazahnya muncul, ya kan? Sekian banyak CLS, sekian banyak persidangan berlangsung selama setahun ini. Dan yang paling terakhir itu sidang-sidang KIP memunculkan banyak sekali bukti-bukti yang nanti akan kita uji sama-sama di sidang, bahwa tidak pernah ada yang namanya ijazah asli menjadi dokumen bukti untuk melakukan legalisir ijazah di UGM. Nggak pernah. Nah ini kan ngeselin banget ya guys. Padahal dia sendiri ketika di sidang yang pokok perkara dia malah justru mangkir ya si Tifa ini. Jadi ini ngomongnya memang bikin ngeselin ya guys. Dan ini kalau kita jangan si Tifa ini memang manusia yang memang ratu hoax dan bisa ngeselin gitu ya guys. Ya sabar aja, bentar lagi juga pasti akan dijemput gitu ya guys ya. Kemarin kita melihat ya hari ulang tahun HUT tadi yang ke-81 luar biasanya antara Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran ini sangat luar biasa dengan cerianya ya. Karena Pak Jokowi juga diundang di Istana Negara dan kebetulan dia duduknya berdampingan dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo diapit oleh Pak Jokowi dan Mas Gibran. Dan ini adalah menunjukkan bahwa ini adalah salah satu keakuran. Tapi jangan senang dulu. Kenapa Pak Jokowi selama ini dikoyo-koyo, Mas Gibran dikoyo, tapi Pak Prabowo satu kekurangannya, yaitu tidak membelanya, alias mengatasi semua masalah. Jadi kalau kayaknya kesannya itu dibiarin gitu Pak Jokowi dan Mas Gibran dikoyo-koyo. Tapi enggak apa-apa lah, yang jelas keakraban ketiga orang ini sangat luar biasa. Kita tonton statement video berikut guys. Video dan foto ini sekarang viral, banyak dipasang di medsos. Ini menggambarkan keakraban Prabowo dengan Jokowi dan Gibran. Tentu ini bukan kebetulan. Setelah kemarin ramai isu menjauhnya Prabowo dari Jokowi, hal ini tentu menyenangkan pendukung Jokowi dan Gibran. Tapi jangan dulu terkecoh. Yang ditunggu pendukung Jokowi dan Gibran adalah ucapan dan tindakan nyata dari Prabowo
untuk membela Jokowi Nah, dan ini yang paling Gibran penting ya, guys, ya. dari para pemfitnahnya. Jangan biarkan Jokowi dan Gibran sendirian dicerca. Kemana Prabowo, Gerindra, dan Parpol yang dulu mendukung Jokowi? Jangan ada pembiaran terhadap para pengacau yang terus kowar-kowar memfitnah. Ingat hai Prabowo, Anda saat ini sedang menghadapi banyak masalah. Dari gempa NTT, korupsi raksasa Febri X Jampitsus yang melibatkan sahabat Prabowo, korupsi MBG, kerusuhan Aceh, dan Papua. Jangan pura-pura negara sedang baik-baik saja. Kerusuhan dan masalah selalu mengintai. Jangan menambah masalah lagi dengan membiarkan para pemfitnah dan perusuh berkeliaran. Betul sekali. Tumpas para pengacau. Nah, harus tumpas para pengacau Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo jangan seolah membiarkan, tapi harus ditumpah ini para pengacau. Apalagi ini ya, ratunya, bukan ratunya ya, apa ya? Ya, Sengkuni, seorang pemuka agama dari ormas besar, lah kok kelakuannya kayak iblis gitu ya. Siapa lagi bukan si Sengkuni Amin Rais. Kita tonton statement video berikut. Amin Rais si Sengkuni tua Bangka ternyata mulutnya somplak terus-terusan fitnah Jokowi dan keluarganya. Ini karena dia pernah menyodorkan anaknya untuk jadi menteri tapi tidak ditanggapi Jokowi. Betul. Katanya pemuka agama dari ormas besar, lah kok kelakuannya layaknya iblis. Tidak bisa untuk panutan. Jangan-jangan nanti matinya tidak bisa merem. Iya, tidak bisa merem. Napas tersengal-sengal susah mati. Sebaiknya anak cucunya dan pimpinan ormasnya kasih nasihat. Iya, betul. Supaya tidak terus-terus tebar fitnah. Katanya Muslim kok kelakuannya seperti iblis. Betul sekali. Jadi katanya Muslim tapi kelakuannya Sengkuni ini malah jadi seperti iblis. Semakin tua semakin menjadi ini ya. Dan kita tahu juga ada temannya, siapa lagi bukan Denny Indriana. Denny Indriana dan Anies adalah pecundang. Ada Denny Indriana, Anies, Amin Rais sama itu pecundang ya. Sama-sama produk gagal. Kita tonton statement video berikut ini ya guys. Dengan mengulik di balik langkahnya Denny Indrayana itu masih kurang lengkap. Karena menurut saya begini, Denny Indrayana melakukan itu bagian dari menunjukkan bahwa dia betul-betul orang pesakitan. Betul. Pecundang ya. Nah, pertama nih kita lihat ya, kita kulik. Dia dijadikan tersangka 2015 oleh Barreskrim, yang sampai sekarang statusnya masih tersangka. Itu PMN Gateway ya? PMN Gateway. Dan mudah-mudahan teman-teman di Mabes Polri juga segera menegaskan posisi kasusnya Denny Indrayana yang sampai saat ini masih jadi tersangka. Itu pertama. 2020 Denny Indrayana itu ikut pilkada, pilgub, gagal. Oh, 2020 ikut. 2020 ikut, kalah. Kalah. 2020 dia kalah. Dan dia melakukan gugatan ke MK yang ketua hakimnya MK itu Anwar Usman. Gugatannya mungkin karena merasa dicurangi? Merasa dicurangi, karena dianggap bahwa selisihnya nggak begitu besar, nggak begitu banyak. Dia lakukan gugatan di MK dan kalah. Iya, kalah. Dan ketua hakim MK-nya waktu itu Anwar Usman. Paman ini ya? Paman kan gitu ya. Disebut pamannya Gibran ini yang dulu belum jadi paman. Oh, waktu itu belum jadi paman. Dan harus kita tahu juga testimoni dari para penggiat hakim konstitusi dan lain sebagainya itu menyampaikan bahwa Anwar Usman itu termasuk hakim konstitusi yang sangat punya memegang sekali idealisme, integritasnya ada ya? Dan lain sebagainya. Jadi ketika dia memutuskan tentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang sangat-sangat rasional. Lalu 2024 ini udah kalah nih, udah pecundang nih. Pecundang ya. 2024 dia mulai lagi coba untuk mempertaruhkan hidupnya masuk ke dunia politik dengan maju sebagai calon legislatif dari DPR, dari Partai Demokrat. Waktu itu dari Partai Demokrat atau saya lupa ya, apa Nasdem apa ya. Kalau untuk pilkadanya kan Nasdem waktu itu ikutan juga support dari Demokrat kalau nggak salah. Nah dia maju caleg, kalah juga. 2 kali kalah ya. 2 kali kalah, cuman dapat dukungan suara sekitar berapa puluh ribu gitu. Kayaknya 26.000. 26.000. Iya, 26.000 ya, 26.000 kecil sekali kan gitu. Nah, itu kalah juga. Yang akhirnya itu yang menyebabkan dia hidup di luar negeri sebagai supir taksi online. Jadi supir taksi online ya. Sakit hati ya, sakit bro. Jadi keluar ke Australia itu bukan dalam rangka merantau, benar-benar merantau, tapi
untuk keluar dari situasi dan kondisi yang dialami itu ya. Frustasi ya dalam hal politik gitu loh, gitu ya. Kan begini. Orang yang memang sudah membangun dirinya, pertama dari praktisi hukum, orang yang memang kita lihat sebagai akademis, orang yang akademik sekali cara berpikir dan sebagainya, lalu masuk dunia politik diambil oleh SBY sebagai wamen, kan iya, begitu betul. ya, waktu itu, yang akhirnya dia tergoda dalam dunia politik. Wah ternyata enak juga ini kan candu nih politik nih. Tapi ketika dia bertarung 2020 kalah, dia bertarung di 2024 kalah secara politik, mengecewakan pasti, sakit hati pasti. Nah itulah yang menstimulus, membangun tendensi atas ketidaksukaan dia terhadap Mas Wapres, terhadap Pak Jokowi. Karena yang ada di benak dia, nasib politik dia itu karena memang disebabkan juga faktor Pak Jokowi atau Mas Wapres. Yang sesungguhnya sebenarnya ya karena memang nggak mampu, Ben. Iya. Orang kalau mampu ya menang. Nggak mampu, pengen karena menang. nggak mampu jadi politik ya kalah. Gitu ya? Ini parah nih. Parah banget ya. Nah ini hanya ketemu dengan itu Baswedan itu hubungannya dia. Tenang. Ini dua orang ini pecundang juga sama ya. Ketahuan kan si Denny komplotan Anies Baswedan. Ketahuan kan si Denny ini komplotannya Anies Baswedan, iya. Makanya dia menyerang Mas Gibran ini sekarang ya. Juga termasuk menyerang Pak Joko Widodo. Dan kali ini juga kita dengarkan statement di mana para pecundang seperti Roy Suryo Tiva dan termasuk komplotannya ini adalah manusia-manusia yang memang harus disingkirkan seharusnya ya. Jangan dibiarin gitu ya guys. Kita tonton statement video ini. Dr. Tiva yang saya hormati, yang saya banggakan, terus maju, terus berjuang, jangan mundur, walaupun sejengkal. Pemirsa, polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo kembali mencuri perhatian publik setelah salah satu figur utamanya, Dr. Tiva Tiasuma, memutuskan untuk menarik diri dari lingkaran pengusutan kasus ini. Nah, ada apa ini? Sudah jelas kan, mundur sebelum bertarung ini menyerah, kehabisan bahan ya? Iya, kehabisan bahan ya. Mana ini pendukung dan alpukat-alpukat yang katanya punya bukti? Alpukat dari Tiva, mana? Goblok semua kalian. Goblok semua. Waduh, goblok semua ya guys. Dan kali ini kita dengarkan statement dari Bapak Joko Widodo. Akhirnya fitnah ijazah ini mulai jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita dengarkan statement dari Bapak Joko Widodo ya guys. Menuduh itu gampang, membuktikan yang berat. Kalau memang yakin, hadapi prosesnya. Betul. Jangan sampai keberanian cuma kuat di depan kamera. Mikir. Iya, harus mikir. Jangan cuap-cuap di depan kamera tapi nggak mau menghadapi sidang. Dan kali ini kita tahu bahwa Roy Suryo ajukan pra-peradilan keempat kalinya adalah karena dia takut bakal disidang gitu ya guys. Dan kali ini kita dengarkan bagaimana si Roy Panji ini selalu mengelak dari sidang. Mengulur waktu dan menunda sidang, pokok perkara utama yang seharusnya sudah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menanggapi langkah Roy Suryo yang kembali mengajukan gugatan pra-peradilan, Rifai Kusumanegara mengaku kecewa. Dengan jelas, Roy Suryo memanfaatkan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara utama. Bagi Rifai, Roy Suryo telah salah menafsirkan pra-peradilan dalam mekanisme perundang-undangan. Dari kasus ini, Rifai berharap ada perbaikan KUHAP yang mengatur soal pra-peradilan agar lebih menekankan pada substansi hukum, bukan untuk menghindari dari kejaran hukum yang sebenarnya. Nah, bayangkan kalau masa penanganan yang terbatas ini terganggu oleh pra-peradilan yang dilakukan secara berulang seperti perkara Pak Roy. Ini Pak Roy saja sudah perkara terdaftar di pengadilan, tapi sudah sampai sebulan lebih. Pokok perkara belum bisa berjalan karena dilakukan pra-peradilan secara berulang. Iya, betul. Ini kalau sampai berjalan paralel mungkin 1,5 bulan. Kalau sampai dengan 2 bulan juga belum bisa berjalan, sehingga pada saat masih pokok perkara, ya IPA hanya punya kesempatan waktu 1 bulan penahanan. Nah, bayangkan. Nah, seharusnya ini ditahan nih ya, Roy Suryo Tiva ini. Jadi tidak bikin praktik-praktik terus ya guys. Itulah kesalahan kejaksaan kemarin ketika dibebaskan atau ditangguhkan penahanannya terhadap Roy Suryo Tiva. Sehingga sekarang dia seperti ini ya guys. Bahkan mengulur waktu agar tidak untuk sidang pokok perkara, dan ini yang menghambat. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati. Mudah-mudahan Roy Suryo Tiva ini dijemput kembali dan ditahan gitu ya guys, biar cepet ya kasus ini ya gue. Salam waras, salam NKRI, dan semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton tayangan YouTube dari saya.
Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan lahir batin serta hidup indah, penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.